Sementara itu pemirsa, polisi masih menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan Vanessa Angel. Belum ada keterangan dari polisi terkait proses olah TKP. Kondisi mobil SUV putih dengan nomor polisi B1284BJU ringsek pada bagian depan dan atap ruang kabin mobil. Ban bagian kiri depan juga terlepas dari badan mobil. Alat berat telah disiapkan untuk mengevakuasi mobil yang ringsek. Belum ada keterangan dari polisi terkait olah tempat kejadian perkara yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Muhammad Latif yang saat ini berada di tempat kejadian perkara. Selamat siang Pak Latif, seperti apa saat ini kondisi di sana Pak Latif, bisa dijelaskan kepada pemirsa ini sore? Selamat siang, untuk evakuasi korban dan tadi yang terakhir kendaraan sudah kita laksanakan, sudah selesai dan arus juga sudah normal kembali. Jadi memang tadi cukup memakan waktu cukup lama sampai jam 3 tadi baru tuntas kendaraan bisa diangkat. Ya. Berarti saat ini kondisi lalu lintas sudah normal Pak di Tol Jombang ini? Sudah normal kembali. Tadi saya selesai evakuasi langsung balik. Ini sekarang sudah normal kembali. Tadi pun pada saat evakuasi tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi penumpukan karena arus cukup landai dan satu lajur masih bisa dilalui rumah sakit. Baik, saat ini kalau untuk mobil sendiri apakah sudah dievakuasi ke lokasi berbeda atau masih di pinggir tol, Pak? Oh sudah dibawa, sudah dievakuasi keluar dari tol. Tol pun sekarang sudah lancar kembali. Tidak ada gangguan. Baik, saat ini sudah diketahuikah Pak penyebab pasti dari kecelakaan ini? Iya, kalau dilihat dari TKP tadi sambil langsung ke lapangan, penyebabnya kemungkinan besar adalah sopir yang kelelahan ataupun mengantuk. Diduga karena sopir kelelahan dan mengantuk. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi jalan di sana, Pak? Apakah memang datar atau seperti ada gelombang di sana, Pak? Kalau jalan datar, tidak ada gelombang sama sekali karena itu terbuat dari beton dan jalur itu juga jalur lurus. Kondisi lebar jalan juga cukup lebar karena di jalan tol 2 lajur dan ada jalur lambatnya. Baik Pak, kita lihat ini visual dari mobilnya, bagian kiri dari mobil ini rusaknya cukup parah. Bisa digambarkan Pak Latif seperti apa sebenarnya kejadiannya Pak? Ya, jejak dari KP dan kondisi kendaraan bahwa kendaraan maju dari arah Jakarta menuju Surabaya di kilometer 672.300. Kendaraan ini oleng ke kiri menabrak pembatas jalan berupa beton dan setelah itu kendaraan ini terpelanting ke kanan, terlempar sejauh 30 meter. Nah, sehingga yang merusak parah dan yang korban yang luka adalah korban yang berada duduk di sebelah kiri, samping kiri, yaitu yang duduk depan dan di belakangnya. Baik, ini adakah dugaan sementara saat ini, adakah juga kesalahan mesin atau teknis selain dari human error tadi, Pak? Kalau dilihat dari TKP yang ada, tadi juga tidak ada bekas pengereman, ya. Karena anatomi di jalur ini memang yang sering terjadi adalah penyebab kecelakaan akibat ngantuk dan pecah ban. Tapi dari dilihat dari TKP tadi, memungkinkan nanti sambil menunggu olah TKP lebih lanjut, kemungkinan adalah paling besar adalah karena mengantuk. Baik, Pak Latif, bisa digambarkan kepada pemirsa ini sore juga di mana posisi duduk dari 5 penumpang yang ada di dalam mobil ini, Pak? Iya, di dalam mobil itu ada 5 penumpang, yaitu driver, depan sebelah kiri samping driver itu Feby, belakangnya Feby itu di tengah itu Vanessa Angel, yang samping kanan ada pembantu dan 1 balita yang dimungkinkan itu adalah putri dari Vanessa Angel itu sendiri. Dan yang meninggal adalah yang samping kiri, yaitu suami dan Vanessa Angel itu. Sedangkan driver yang tadi mohon maaf mungkin di media-media
media lain saya sampaikan setelah kami melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata driver supir dalam keadaan sehat. Begitu juga yang tadi sampaikan di sini untuk pembantu sehat, sedangkan anak ini yang mengalami luka di lebam di mata sebelah kiri saja. Baik, berarti saat ini apakah supir tadi yang dalam kondisi saat ini sudah bisa dimintai keterangan, informasi yang Bapak ketahui? Ya, untuk sementara kami bertanya, ya hanya melihat sekilas. Nah, dari keterangan supir ini melihat asap putih ya, berarti pada saat itu dia mengantuk pikir saya. Belum kita dalami lebih lanjut. Tapi dilihat dari TKP, daripada hasil olah TKP sementara, kemungkinan ada. Ini jalan lurus, kecepatannya cukup tinggi. Baik. Kalau untuk asisten rumah tangga yang tadi Bapak nyatakan juga bahwa tidak terluka terlalu parah saat ini, apakah juga sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Dan seperti apa keterangan dari beliau? Ya, kita belum melakukan memintai keterangan. Kita sementara yang penting bagaimana menyelamatkan korban, orang juga itu psikologinya tenang. Jadi kita belum melakukan itu. Yang penting ini terselamatkan terlebih dahulu, baru akan kita evaluasi penyidikan lebih lanjut. Baik, Pak. Saat ini untuk mengantisipasi hal ini tidak terulang kembali, adakah rambu-rambu yang ditambah di sana, Pak? Iya, tentunya rambu-rambu sudah cukup. Yang terpenting memang di jalur tol ini adalah harus mematuhi ketentuan batas kecepatan kendaraan. Itu yang terpenting. Tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Ketentuannya adalah demikian. Dan kondisi supir harus dalam kondisi yang prima, karena jarak antara Jakarta Surabaya sekitar 700 km. Dan waktu istirahat ini harus diperhatikan oleh pengemudi. Ini harus menjadi perhatian para pengemudi jarak jauh, khususnya Jakarta yang akan menempuh ke Surabaya. Karena cukup 700 lebih kilometer dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Ini perlu diantisipasi. Baik, apakah penjagaan masih akan dilakukan di sana dan sampai kapan kira-kira, Pak? Sekarang setelah selesai evakuasi kendaraan pun ya sudah kita tinggalkan, karena kita melakukan olah TKP, selesai, arus lalu lintas yang lainnya sudah berjalan normal. Kapan hasil olah TKP bisa diterima oleh masyarakat dan juga media, Pak? Ya, kalau hasil olah TKP nanti akan kita harus mengadakan pemeriksaan, dan juga kita akan kerjasama dengan pengelola tol. Kita akan melihat kendaraan ini melaju dari mana, kan ada CCTV, kita juga manfaatkan itu. Kita juga akan menggunakan alat yaitu TAA yang sudah kita punyai, sehingga nanti bisa menggambarkan kronologis mobil ini sampai dengan terjadinya kecelakaan. Baik, terima kasih Kombes Pol M. Latif Usman, Dirlantas Polda Jawa Timur. Kami nantikan hasil olah TKP dari pihak kepolisian sehingga bisa dipastikan penyebab dari kecelakaan yang menewaskan 2 orang ini. Terima kasih Pak Latif telah bergabung bersama kami di Ini Sore.